Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya Bunda Rizky Sapriani. Hari ini kita akan membahas modul yang terakhir pada program P2K2S ini. Nah, tentunya Bapak Ibu masih ingat kan jargon kita? Ya, oke, masih ingat semua. Baik, yuk kita sama-sama dulu melakukan jargon kita. Oke, siap? Pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang. Oke, sekali lagi ya. Pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang. Oke. Baik Bapak Ibu yang di rumah, silahkan ambil posisi yang cukup nyaman untuk acara kita pada hari ini. Oke, izinkan saya untuk men-share materi kita pada hari ini. Ya, modul yang terakhir ini adalah pemberian makanan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa dalam pertumbuhan anak tentu saja perlu asupan-asupan makanan, di mana pada masa usia dini ini sangat dibutuhkan sekali sumber makanan yang memenuhi semua yang dibutuhkan oleh tubuh dalam menunjang baik pertumbuhan ataupun perkembangan anak usia dini. Oke, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas setelah pembahasan ini, diharapkan Bapak Ibu mampu menerapkan praktik menyantap makanan dengan penuh kesadaran dan mempersiapkan pemberian makanan kepada anak dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Nah, yang pertama kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu setelah mendengarkan materi ini dan mempelajarinya. Yang pertama, memiliki pemahaman mengenai gizi dan bagaimana pemenuhan gizi yang optimal pada anak. Yang kedua, mampu mempraktikkan perilaku menyantap makanan dengan penuh kesadaran. Dan yang ketiga, mampu mempraktikkan pemberian makanan kepada anak dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi materi kita pada hari ini yang pertama adalah pemahaman pemenuhan gizi yang optimal pada anak, kemudian yang kedua keamanan makanan, ketiga pemberian makanan anak secara responsif, keempat menyantap makanan dengan penuh kesadaran, dan kelima pemberian makanan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Oke, Bapak Ibu, perlu kita pelajari lagi. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa mendengar tentang kata gizi, namun kita perlu memahami kembali. Mengapa kita perlu memahami gizi pada anak? Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada usia anak usia dini ini merupakan golden age ya, masa emas kehidupan seorang manusia. Masa usia dini ini merupakan potensi untuk mengembangkan pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, sangat baik sekali kita harus mendukungnya dengan asupan zat gizi yang baik dengan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana memenuhi gizi seimbang pada anak? Tentu saja gizi yang makanan yang kita berikan ini harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup. Cukup berarti tidak berlebihan, apalagi kekurangan. Nah, kemudian kita mengenal beberapa zat gizi, yaitu yang pertama adalah zat gizi makro. Mohon maaf. Ya, zat gizi makro, zat gizi utama. Yang pertama adalah karbohidrat.
Nah, karbohidrat ini dapat kita peroleh dari sumber makanan berupa beras, jagung, ketan, umbi-umbian, mie, roti, dan gula. Fungsi karbohidrat ini bagi tubuh adalah untuk menghasilkan tenaga. Ya, sangat penting sekali ya Bapak Ibu karbohidrat ini. Kemudian yang kedua adalah memberikan rasa kenyang. Selanjutnya, zat gizi utama yang kedua adalah protein. Protein ini dapat diperoleh dari sumber makanan berupa dari protein hewani seperti ayam, ikan, daging merah, telur, hati, susu. Sedangkan protein nabatinya dapat kita peroleh dari tahu, tempe, jamur, dan kacang-kacangan. Nah, fungsinya untuk apa protein ini? Adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian yang ketiga adalah lemak. Lemak ini bisa kita peroleh dari sumber makanan dari minyak, mentega, kacang-kacangan, dan kulit ayam. Ayo, siapa yang suka makan kulit ayam ini Bapak Ibu? Ya, fungsinya zat gizi lemak ini adalah untuk meningkatkan jumlah energi untuk membantu penyerapan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga mengenal vitamin dan mineral. Seperti yang kita ketahui, ada yang namanya vitamin A. Vitamin A ini bisa didapatkan dari sumber makanan yaitu hati, kemudian kuning telur, sayuran berdaun hijau, dan wortel. Vitamin A ini berfungsi untuk kesehatan mata, kemudian untuk antioksidan, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Ada juga vitamin B kompleks yang bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan, sereal, daging merah, unggas, susu, dan telur. Nah, ini fungsinya untuk membantu metabolisme dan pembentukan sel. Kemudian ada lagi vitamin C, kita bisa dapatkan dari buah-buahan seperti jeruk, tomat, kemudian markisa, brokoli, dan bayam. Nah, fungsi vitamin C ini adalah sebagai antioksidan, kemudian untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini sangat baik sekali Bapak Ibu, apalagi di masa pandemi ini. Kemudian membantu penyerapan zat besi. Ada lagi vitamin D ya Bapak Ibu ya, bisa kita dapatkan dari hati sapi, kuning telur, sarden, dan pindang. Ini adalah untuk membantu pembentukan tulang dan gigi. Vitamin E, ini bisa kita peroleh dari bayam, alpukat, brokoli, dan kacang-kacangan. Ini fungsinya sebagai antioksidan serta meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin K bisa kita dapatkan dari sayuran kubis, kembang kol, bayam, anggur, pir. Namun dipilih mana yang bisa didapatkan lebih mudah dan murah ya Bapak Ibu. Tentu saja ini vitamin K ini berfungsi membantu proses penyembuhan luka Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengalami atau anak kita ada luka, lebih banyak mengkonsumsi zat yang mengandung vitamin K ini. Ada juga zat besi ya Bapak Ibu. Zat besi ini bisa kita dapatkan dari hati, kuning telur, serta sayuran berdaun hijau. Fungsinya untuk apa? Sebagai pembentuk sel darah merah serta mencegah anemia. Kalsium bisa kita dapatkan dari kuning telur, susu, ikan kecil yang dimakan dengan tulangnya. Namun hati-hati ya Bapak Ibu untuk anak usia dini ini karena tulangnya bisa nyangkut ya di tenggorokan ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Pembentukan tulang dan gigi. Kemudian ada zat seng, bisa kita dapatkan dari ikan laut, kerang, hati, daging merah. Nah, fungsinya sebagai upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh serta mempercepat penyembuhan dan juga diare. Nah, kemudian ada asam folat.
Iya, asam folat ini ya. Biasanya kalau ibu-ibu sedang hamil itu paling ingat itu, aduh harus mengandung banyak asam folat, susunya mengandung asam folat ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini bisa didapatkan dari bayam, brokoli, hati, dan kacang-kacangan. Fungsinya untuk apa? Untuk membantu perkembangan sel serta mencegah anemia. Faktanya Bapak Ibu, eh, dari penelitian-penelitian, hasil studi bahwa anak usia dini 2 tahun itu rentan kekurangan asupan zat gizi seperti zat besi, kalsium, dan seng. Di mana sebenarnya zat-zat gizi ini memiliki manfaat untuk yang pertama, Bapak Ibu, sangat penting sekali. Zat besi ini berfungsi untuk kecerdasan, kemudian mencegah kurang darah. Nah, sedangkan di masa ini kan sebenarnya anak sangat dibutuhkan sekali asupan gizi dalam rangka mampu mengembangkan perkembangannya ya, otaknya dan untuk agar tercapai secara maksimal. Jadi jangan sampai anak menjadi lesu karena kurang darah, kemudian tidak mencapai usia perkembangan sesuai usianya. Kemudian untuk pertumbuhan tulang adanya kalsium ya, kalsium biasanya ini kan untuk pertumbuhan anak ya, pertumbuhan tulang, anak bisa tumbuh tinggi secara optimal. Kemudian ya seng juga ini agar anak pertumbuhan tinggi badannya optimal serta daya tahan tubuhnya lebih ya, lebih mampu dalam menghadapi penyakit, apalagi di era pandemi ini, Bapak Ibu. Jadi perlu kita pelajari lagi, perlu kita siapkan asupan zat gizi mana yang harus diprioritaskan untuk anak usia dini. Nah, Bapak Ibu, kiat agar anak makannya bergizi. Yang pertama, Bapak Ibu, frekuensi makan anak itu diupayakan 3 kali utama, pagi, siang, dan malam. Dan diberikan selingan snack ya, snack pagi dan sore tentu saja dengan makanan-makanan yang bergizi. Kemudian beri makanan beragam, beragam Bun, Bapak Ibu. Jadi jangan yang itu aja, yang itu lagi, atau yang itu terus. Ya, kita harus berkreatif ya, kreatif dalam memberi berbagai makanan yang beragam. Kemudian yang ketiga adalah pilih makanan yang padat gizi. Nah, Bapak Ibu juga dituntut untuk kreatif dalam menyiapkan makanan, misalnya dalam satu bentuk makanan, namun mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh anak. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalaupun Bapak Ibu mau membuat atau membeli makanan selingan, sebaiknya yang mengandung protein, vitamin, dan mineral. Jadi dihindari makanan-makanan yang hanya banyak mengandung karbohidrat saja atau banyak mengandung pengawet-pengawet ya Bapak Ibu atau perasa seperti itu. Kemudian pilih makanan dengan warna terang yang alami Bapak Ibu. Contohnya misalnya tomat merah atau sayur-sayuran yang hijau terang, kemudian wortel yang oranye ya, yang warna terangnya alami Bapak Ibu. Kemudian yang keenam adalah jaga kebersihan tangan dan alat makan. Jadi sebelum kita menyentuh makanan-makanan ini, kita membersihkan tangan kita dengan baik ya. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik sudah diajarkan di modul yang kelima ya Bapak Ibu ya. Dan juga pastikan Bapak Ibu menyiapkan makanan untuk anak ini, dipastikan semua alat makan anak ini bersih. Ya Bapak Ibu. Nah, yang ketujuh, bujuk anak untuk menghabiskan makanannya. Pastikan juga Bapak Ibu menyiapkan porsi anak ini tentu saja dengan porsi yang sesuai dengan anak ya Bapak Ibu, jangan nanti porsi ayahnya atau porsi ibunya seperti itu. Jadi harus disiapkan sesuai dengan porsi anak dan kita bujuk anak untuk menghabiskan makanannya di setiap
waktu ketika dia makan. Nah, Bapak Ibu, tentu saja dalam menyiapkan makanan yang bergizi ini kita harus mengatur belanja kita dengan cerdas dan cermat. Jadi tidak harus makanan yang bergizi itu mahal. Ya, Bapak Ibu ya, kita mengatur keuangan kita membeli makanan-makanan bergizi ini dengan cerdas dan cermat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi makanan sehat itu mahal tidaklah sepenuhnya benar, Bapak Ibu. Makanan sehat dan bergizi bisa kita dengan mudah kita temui di sekitar kita. Jadi itu ya Bapak Ibu pesan kunci kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu jika ingin lebih jelas untuk melihat pedoman gizi seimbang, Bapak Ibu bisa lihat di ada panduan gizi seimbang berbasis pangan lokal. Nah, ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu ya ada ya. Nanti setelah ini akan saya share materinya Bapak Ibu bisa melihat tergantung di daerah kita masing-masing ya. Nah, seperti ini ya. Panduan gizi seimbang berbasis pangan lokal di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, untuk usia 12 sampai 23 bulan, kemudian ada usia 2 sampai 3 tahun dan usia 4 sampai 5 tahun ini semua nanti akan saya bagikan ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Kemudian ada juga beberapa video yang mungkin bisa jadi referensi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan materi yang juga sangat penting, bagaimana menjaga agar makanan kita aman. Jadi Bapak Ibu bukan hanya soal gizi, kemudian kebersihan, kita juga harus memastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan utamanya ke dalam tubuh anak-anak harus aman, Bapak Ibu. Nah, ada 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama, yang pertama, jagalah kebersihan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus memisahkan pangan yang mentah dan pangan yang matang. Contohnya ketika Bapak Ibu menyimpan ke dalam lemari pendingin ya, silahkan dipisahkan Bapak Ibu. Kemudian masaklah dengan benar Bapak Ibu. Ya, contohnya misalnya ketika Bapak Ibu membeli tahu, tahu itu direndam ya, direndam di dalam air yang kemudian airnya diganti setiap hari, kemudian ketika membeli telur, telurnya juga dibersihkan dulu, diletakkan di lemari pendingin dengan posisi bagian udaranya di bagian atas ya Bapak Ibu. Seperti itu salah satu contohnya. Kemudian jagalah makanan pada suhu aman. Contohnya misalnya Bapak Ibu ingin menyimpan makanan-makanan mentah seperti ikan, daging, sebaiknya Bapak Ibu membungkusnya terlebih dahulu, kemudian memasukkannya ke freezer ya. Kemudian gunakan air dan bahan baku yang aman. Pastikan air untuk mencuci makanan kita berasal dari mata air yang baik, yang tidak berbau, tidak berasa, apalagi beracun ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan tips memilih dan menyimpan makanan yang aman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya untuk daging yang segar, masih berwarna merah, dan tidak berbau tajam. Jadi mulai dari kita membeli bahan baku ini, kita harus teliti Bapak Ibu. Nah, bagaimana menyimpannya? Sebaiknya daging tidak dicuci. Kalau untuk daging tidak dicuci. Kemudian kita simpan bisa langsung dalam freezer atau boleh dipotong kecil-kecil, kemudian bungkus dengan plastik, dikemas dan disimpan ke dalam freezer. Kalau ikan, ya Bapak Ibu pastikan membeli ikan yang matanya masih segar. Dagingnya ketika kita sentuh masih kenyal dan tentu saja tidak berbau. Ya ikan memang bau amis ya Bapak Ibu, jadi tidak berbau tajam ya. Kemudian menyimpannya bungkus dengan plastik, dikemas dengan rapat agar tetap segar dan terjaga kandungan airnya. Nah, untuk telur, jadi Bapak Ibu pastikan seperti yang saya sampaikan tadi, telur dalam penyimpanannya, bagian runcingnya di bagian bawah, karena bagian atasnya ada kantong udara. Sehingga
telur tidak mudah rusak. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk sayuran, pilihlah sayuran yang daunnya segar dan tidak berlubang. Kalau berlubang itu menandakan banyak ulat-ulatnya ya. Hati-hati ya Bapak Ibu, ketika membeli sayuran ini kadangkala masih ada binatang-binatang seperti pacat, ulat ya. Pastikan ketika Bapak Ibu memasukkannya di lemari pendingin agar dapat diperhatikan. Bungkus sayur dengan plastik berlubang. Untuk sayuran hijau, daun, simpan dalam wadah yang berisi sedikit air ya, Bapak Ibu. Untuk buah pilih buah yang segar dan tidak berlubang. Simpan dalam wadah yang bersih dan kering. Kemudian sebaiknya tidak menyimpan buah yang belum matang. Ya, Bapak Ibu, kalau buahnya belum matang seperti alpukat, sebaiknya tidak disimpan di lemari pendingin. Nah, kalau tahu, rendam tahu dalam air matang yang diganti setiap hari. Pastikan Bapak Ibu membeli tahu yang tidak mengandung formalin ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan bahasan kita selanjutnya, yaitu bagaimana pemberian makanan secara responsif. Ya, apa itu proses makan dan proses pemberian makan kepada anak? Ini merupakan komponen yang tidak kalah penting dari pemilihan dan pemberian makanan yang bergizi dan aman. Ini proses akhir ya dalam bagaimana cara kita memberikan makan kepada anak. Nah, pastikan Bapak Ibu yang pertama ketika kita memberikan makan misalnya kepada bayi secara langsung ya Bapak Ibu alias menyuapi, dan kemudian ketika anak sudah besar kita latih anak untuk makan sendiri ya Bapak Ibu. Ini juga melatih sensori motoriknya anak ya. Sensitif, pastikan ini sensitif terhadap tanda lapar dan kenyang anak. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika dia tidak mau makan, ketika bayi tidak mau makan kemungkinan pada saat itu dia belum lapar. Jadi pastikan Bapak Ibu memberikan makanan itu saat dia lapar dan berhenti ketika dia sudah kenyang. Nah, kemudian yang kedua, beri makanan secara perlahan dan dengan sabar. Dorong anak untuk makan, Bapak Ibu. Jadi bukan dengan paksaan. Jadikan momen makan itu sebagai kegiatan yang menyenangkan sehingga anak suka di waktu makan dan tidak menjadikan makan itu sebagai sebuah keterpaksaan. Nah, jika anak menolak banyak makanan, ya, ada beberapa kasus anak menolak beberapa makanan. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba-coba bereksperimen dengan kombinasi makanan yang berbeda rasa ataupun kombinasi makanan yang berbeda tekstur. Nah, kemudian diminimalisir distraksi di saat makan. Kemudian pastikan Bapak Ibu harus menyadari bahwa waktu makan ini adalah masa belajar dan menunjukkan kasih sayang. Bicara pada anak saat makan dan tentunya ditunjukkan lewat kontak mata. Ya, Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi jadikan momen makan ini sebagai salah satu sarana kita untuk menjalin komunikasi dan mendekatkan anak dan kita secara emosional. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pesan kunci yang kita dapat pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Diperlukan makanan padat gizi dan beragam untuk anak setiap kali makan. Pastikan anak mengonsumsi makanan bergizi sesuai PGSPL tadi ya Bapak Ibu ya. Tadi silakan nanti saya share ya link panduannya. Kemudian pastikan Bapak Ibu menyusun belanja makan. Jadi pesan kuncinya makanan bergizi itu tidak harus mahal. Konsumsi makanan yang tersedia di sekitar berupa pangan lokal dan makanan yang sedang musim karena lebih murah harganya. Kemudian Bapak Ibu variasikan protein hewani sesuai dengan anggaran. Kemudian pilihlah makanan yang aman dan bergizi. Dengan menjaga keamanan pangan, maka kita pun
menjaga kualitas zat gizi. Dan temani anak saat makan, Bapak Ibu. Kesabaran adalah kunci saat pemberian makan pada anak agar tercipta suasana makan yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menyantap makanan dengan penuh kesadaran? Bagi orang tua, aktivitas pemberian makan kepada anak merupakan aktivitas rutin yang seyogyanya dapat dinikmati sebagai salah satu kegiatan yang menyenangkan dalam pengasuhan. Namun, terkadang aktivitas pemberian makanan kepada anak justru menimbulkan kesulitan bagi orang tua maupun anak. Jadi kita harus berlatih ya Bapak Ibu menyantap makanan dengan penuh kesadaran. Oke Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu silahkan menyiapkan makanannya ya, makanan kesukaannya ya, makanan kesukaannya ya Bapak Ibu. Silahkan seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, silahkan ambil makanan yang Bapak Ibu sukai. Saya juga akan mengambil makanan yang saya sukai. Oke, nah ini Bapak Ibu, makanan yang saya sukai ini jambu Jamaika ya. Jambu Jamaika ini merupakan buah musiman, sekarang sedang musim. Jadi kalau tidak musim ini lumayan harganya ya. Kalau sedang musim seperti ini kan cukup murah. Kebetulan ini makanan kesukaan saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Oke, sudah siap semua? Oke, baik Bapak Ibu. Latihan yang kita akan melakukan latihan menyantap makanan dengan penuh kesadaran ya. Pertama, kita ambil makanan dan dipegang di antara jari telunjuk dan jempol. Ya. Kemudian Bapak Ibu fokus bahwa makanan ini belum pernah Bapak Ibu lihat sebelumnya. Iya, ya kita lihat, kita fokus, kita perhatikan makanan ini, baru pertama ini kita lihat. Luangkan waktu ini untuk benar-benar melihatnya, menatap makanan yang dipegang dengan hati-hati dan penuh perhatian. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Aduh, kita lihat ya. Biarkan mata kita menjelajahi setiap lekuk-lekuk dari makanan yang kita sukai ini. Bagaimana sorotan cahaya yang tampak, kemudian cekungannya, lipatannya, dan setiap ciri unik dari makanan kita ini. Balikan makanan di antara jari-jari Bapak Ibu sekalian. Jelajahi teksturnya, boleh dengan menutup mata biar lebih fokus ya Bapak Ibu. Jelajahi ada bagian-bagian yang lebih lembut atau lebih keras, ada lekukan-lekukannya, ya silakan dirasakan Bapak Ibu. Oke, hal ini untuk meningkatkan indera peraba kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian pegang makanan tadi di bawah hidung Anda. Hirup bau dan aroma yang muncul Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menghirup? Mungkin ada sesuatu ya Bapak Ibu ya, sudah terasa di kerongkongan, bahkan di perut kita ya. Kemudian perlahan angkat makanan ke bibir. Bapak Ibu, perhatikan bagaimana tangan dan lengan Anda tahu persis bagaimana dan di mana harus memposisikannya. Tempatkan benda dengan lembut ya. Kalau saya jambu dengan lembut di mulut tanpa mengunyah. Dan perhatikan bagaimana benda itu masuk ke mulut. Ayo Bapak Ibu. Bapak Ibu, luangkan beberapa saat untuk mengeksplorasi sensasi memiliki makanan ini dalam mulut Bapak Ibu. Ya, jelajahi dengan lidah Bapak Ibu. Ya, rasakan bagaimana rasanya, teksturnya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah siap, apa sudah habis ini Bapak Ibu? Belum ya? Bersiap untuk mengunyah makanan. Perhatikan bagaimana dan di mana makanan harus dikunyah. Di gigi kanan atau di kiri, kemudian rasakan gelombang apa yang memancar darinya saat Bapak Ibu terus mengunyah. Tanpa menelan ya Bapak Ibu, baru mengunyah.
Ketika Bapak Ibu merasa siap untuk menelan makanan tersebut, lihat apakah Anda dapat mengenali terlebih dahulu niat untuk menelan saat muncul. Sehingga hal ini pun dialami secara sadar sebelum Anda, Bapak Ibu, benar-benar menelan makanan. Terakhir, sambil mengunyah ya Bapak Ibu ya. Lihat apakah Anda bisa merasakan sisa makanan yang mengalir ke perut Bapak Ibu. Dan rasakan bagaimana perasaan tubuh secara keseluruhan setelah menyelesaikan latihan ini dalam pola makan yang sadar. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, jadi pemberian makanan yang penuh kesadaran dan kasih sayang ini dapat membantu orang tua untuk mendorong anak-anak untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan diri ketika mereka lapar atau kenyang. Seperti itu, Bapak Ibu. Dapat kita simpulkan bahwa pemberian makanan dengan penuh kesadaran dapat mempengaruhi perilaku orang tua dalam menyiapkan asupan buah dan sayuran yang lebih tinggi serta asupan gula yang lebih rendah kepada anak. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, apakah ada dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan bagaimana sensasinya tadi ketika kita latihan ya, makan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Jamila untuk menyampaikan ceritanya tadi ya. Oke, bagaimana Bu? Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Jamila. Ada lagi Bapak Ibu yang mau membagi cerita? Oh ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Budi. Oh, begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir materi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Namun seperti biasa ketika di akhir modul kita ada sebuah penugasan ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah menyusun menu Bapak Ibu, menyusun menu sesuai dengan PGSPL kita tadi ya untuk Kabupaten Ogan Ilir. Jadi Senin makan apa, sarapannya, bagaimana selingan pagi, bagaimana selingan sore, makan siangnya, makan malam, dan daftar belanja serta total pengeluaran. Bapak Ibu silahkan menuliskan di sini. Ya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu silahkan kerjakan LK. Ini tadi menyusun menu ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi tugasnya LK6 ini ada satu lagi. Bagaimana cara Bapak Ibu, bentar ya Bapak Ibu ya, saya share lagi. Ya, bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam praktik pemberian makanan kepada anak dengan penuh kesadaran dan kasih sayang selama 2 hari saja ya Bapak Ibu. Nanti akan saya bagikan formatnya. Ya, begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat mengerjakan tugasnya dan pastikan Bapak Ibu sudah berusaha untuk melakukan, mempraktekkan, aplikasikan apa yang sudah kita dapatkan beberapa hari ini. Oke, terakhir Bapak Ibu kita lakukan lagi jargon kita yang yaitu pengasuhan ya, pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang. Oke, pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.